Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita untuk memasuki materi, nah di sini Ananda semua sudah tahu kan bahwasanya pembelajaran bab 1 itu adalah tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup hidup. Lingkup Indonesia. Nah, keruangan dan interaksi. Berarti dalam satu ruangan itu berarti ada interaksi. Misalnya sesama teman, nah itu ada interaksi juga ya. Jadi misalnya interaksi itu bermacam, ada interaksi sesama teman minjem, adapun interaksi saling tukar masalah pembelajaran. Nah, itu bisa juga dinamakan interaksi kelompok ya. Nah, konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi dalam satu ruang itu manusia itu mempunyai berbagai macam kegiatan. Jadi misalnya berdasarkan tingkatnya ya. Jadi kalau misalnya yang di manusia, kalau manusia itu adalah makhluk hidup, jadi kegiatan mereka perputaran bumi itu, nah disitulah mereka melakukan kegiatan. Sedangkan yang ada di dasar laut ya, nah itu keruangannya itu mereka seperti kita juga, cuman mereka ini hanya yang ada di dalam laut, jadi dia mempunyai aktivitas sendiri. Sedangkan kalau kita di manusia, kita mempunyai aktivitas yang banyak. Jadi kalau misalnya ada di dalam ruangan ini, berarti kita berinteraksi terhadap teman, guru, dan kepala sekolah dan lain. Nah, itu adalah tentang interaksi ya. Nah, di sini ada konsep tentang ruang, yaitu ruang absolut, ruang relatif, ruang relasional. Ini adalah konsep dari tentang ruang. Konektivitas antar ruang dan antar waktu itu disposisi itu artinya adalah berulang suatu objek kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam yang terjadi ya. Contohnya fenomena alam yang terjadi, contohnya ada di Palu. Tahun dulu itu Palu terjadi tsunami, sehingga fenomenanya adalah gempa bumi dan tsunami. Nah, itu adalah yang terjadi oleh alam, yaitu distribusi ruang. Itu contohnya. Dan di sini adalah konektivitas antar ruang dan antar waktu. Pola ruang atau spatial pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Nah, ini pola ruang ini kita bisa lihat di peta. Jadi kalau Anda punya peta, bisa diperhatikan peta. Nah, itu adalah pola ruangnya ada di situ ya. Nah, konektivitas antar ruang dan waktu. Fenomena waktu terdapat dilihat dari peristiwa siang dan malam, perbedaan waktu, fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari dan penggantian musim. Nah, ini adalah tentang waktu ya. Nah, konektivitas antar ruang dan antar waktu menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok ya. Nah, yang di dalam ruangan kita, di dalam kelas itu termasuk adalah kelompok dan dengan kelompok ya. Itu kalau di kelas. Konektivitas antar ruang dan antar waktu terjadi menjadi satu kesempatan antara saling melengkapi, kemudian transfer. Nah, yang ke B yaitu kondisi geografi Indonesia. Kondisi geografi Indonesia ini berbagai macam ya. Kita lihat adalah tentang di sini kita tentang peta. Jadi nanti ini akan dipelajari tentang peta, apa musim-musim yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada.
Nah, di sini adalah peta, gambaran konvensional permukaan bumi yang terkecil, diperkecil seperti penampakan terlihat dari atas, itu dinamakan peta. Kondisi geografis Indonesia. Nah, pengertian dari atlas yaitu kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Mungkin Anda semua punya peta ya, jadi bisa lihat peta apa saja yang ada di atlas itu ya. Kondisi geografis Indonesia. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Itu artinya globe. Kondisi geografis Indonesia yaitu letak astronomis. Letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini adalah pengertian dari letak astronomis. Kondisi geografis Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwasanya Indonesia itu bersebelahan dengan Asia ya, perbatasan dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Ini geografis Indonesia ya, dia di tengah-tengah, jadi sebelahnya ada Samudra Hindia dan sebelahnya lagi adalah Samudra Pasifik. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Nah, ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu kita bisa lihat pada tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nah, ini tentang yang mana ruang Indonesia waktu pada saat itu dalam kondisi untuk masalah tentang penerbangan dengan melalui internasional. Potensi sumber daya alam di Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada yang tanah yang subur, ada yang tidak ya, jadi berbagai macam. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia ada berbagai jenis sumber daya air hujan, sungai, dan danau. Jadi nanti kalau ada tentang soal sumber daya air apa saja jenisnya, berarti ada air hujan, air sungai, dan air danau. Potensi sumber daya alam yaitu hutan. Nah, hutan tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ini adalah sumber daya alam hutan yang terbesar di Indonesia ya. Jadi mungkin Anda jangan heran kalau misalnya di Sumatera itu memang paling banyak hutannya, paling banyak kayu jatinya. Nah, di sana itu memang pertumbuhan alamnya sangat bagus untuk tanaman pohon ya. Ini adalah hutan yang terbesar di Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan ya. Jadi perikanan di Indonesia ini sangat besar sehingga sering diekspor ke luar ya. Karena memang Indonesia ini tempatnya strategis ya. Jadi dilewati oleh negara lain untuk sistem perdagangan. Jadi Indonesia itu di tengah-tengah. Jadi makanya Indonesia itu adalah letak yang strategis karena terletaknya tentang perdagangan. Selain itu ada pola potensi berupa hutan mangrove terumbu karang di Indonesia. Nah, keadaan penduduk Indonesia ini nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi bagi Anda yang kurang mengerti boleh tanya di WA. Saya kasih waktu untuk 5 menit. Jadi nanti kalau sudah tidak mengerti boleh bertanya di WA. Oke, demikian presentasi dari Ustazah. Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.